Lalu Bang Pedenim bilang, "Kalian tahu wanita itu siapa?" Dengan spontan mereka menjawab, "Tidak." Dengan nada pelan, Bang Pedenim mengatakan, "Seperti yang dikatakan Suga, wanita yang kalian lihat tadi bukanlah manusia." "Dari mana Bang Pedenim tahu dia bukan manusia? Lalu dia siapa?" "Hantu. Jika waktu itu di villa kalian ikut bersamaku masuk ke ruang bawah tanah itu, kalian pasti tidak ingin melihat wanita di gubuk itu. Jadi, maksudnya, wanita tadi itu adalah hantu yang di villa itu?" Dengan nada sedikit ragu, "Abang salah lihat kali. Aku pernah melihat hantunya. Dan wajahnya seram sekali. Beda sekali dengan wanita itu." "Ya, kalian hanya melihat hantunya tanpa melihat jasadnya. Aku dan Suga melihat langsung peti matinya. Dan di dalamnya ada jasad wanita itu. Bahkan, baju yang dipakainya pun sama dengan yang ada di peti." Sontak, Jimin dan Jaeho pun terdiam merenung. Lalu Suga bilang, "Sudah ku bilang, lupakan wanita tadi." Jimin dan Jaeho pun menatap satu sama lain dengan ekspresi kecewa dan penuh rasa takut. Suasana yang menegangkan pun akhirnya mencair dengan datangnya pesanan makanan. Sembari menikmati makanan, Jaeho dan Jimin terdiam merenung. Hingga pada saat selesai makan, Bang Pedenim lalu pamit pulang kembali ke gedung. Mereka pun akhirnya tinggal bertiga. Jimin dan Jaeho yang ketakutan meminta izin untuk tidur bersama Suga di kamarnya. Mereka akhirnya tidur bersama dalam satu kasur dengan saling berhimpit kepada Suga. Suga yang merasa sesak lalu mengambil kantung tidur dan memilih tidur di lantai. Hingga pada saat tengah malam, Jimin dan Jaeho yang masih tertidur lelap belum menyadari bahwa Suga sudah berpindah tempat. Lalu tiba-tiba Jaeho berpindah posisi menghadap ke arah pintu. Ketika Jaeho terbangun dan menengok ke arah pintu, Jaeho melihat ada Suga yang tidur di lantai. Lalu Jaeho melirik lagi ke arah tengah. Tanpa diduga, di posisi tengah, Jaeho melihat ada jasad wanita tersebut sedang terlentang dengan mata melotot dan rambut terurai panjang. Dengan mata terbelalak, Jaeho membeku untuk sesaat. Jaeho menahan jeritannya dengan cara menyumpal mulutnya dengan tangannya. Lalu tiba-tiba Jimin memeluk wanita itu dengan pelukan yang erat dalam posisi terdiri lelap karena menganggap bahwa itu adalah Suga. Dengan histeris, Jaeho pun lalu berbalik badan secara perlahan lalu mulai mendekati Suga. Ketika Jaeho menghampiri Suga, Jaeho lalu berteriak dengan sekencang-kencangnya hingga membangunkan Suga dan Jimin. Suga dan Jimin lalu terbangun. Jaeho lalu berlari memeluk Suga sambil menuju ke arah kasur. Suga yang sama-sama melihat sosok wanita itu, matanya terbelalak. Lalu Jimin terbangun dengan posisi masih memeluk sosok wanita tersebut. Tanpa disadari, Jimin lalu melihat ke arah Suga dan Jaeho. Lalu Jaeho memberi kode kepada Jimin dengan menyuruhnya untuk keluar kamar. Jimin yang belum tersadar lantas mengatakan, "Kenapa kalian tidur di situ? Ada apa?" Lalu Suga dan Jaeho memberi petunjuk dengan menuju ke arah sosok tersebut, berharap Jimin melihatnya agar cepat keluar dari kamar. Jimin lalu melihat ke arah sosok tersebut. Ketika melihat, tatapan pertama Jimin hanya menatap biasa, karena merasa bahwa itu Suga. Merasa ada yang aneh, Jimin lalu menatap lagi sosok tersebut. Jimin lalu bilang, "Kenapa Suga Hyung ada dua? Kenapa mukanya menyeramkan?" Suga dan Jaeho yang sudah tidak tahan melihat sosok tersebut menyuruh Jimin untuk cepat pergi. Lalu Jimin melihat lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika Jimin tersadar yang dilihatnya adalah sosok yang menyeramkan, Jimin lalu menatap tajam Suga dan Jaeho sembari terdiam membatu. Jaeho dan Suga lalu memberi aba-aba pada Jimin untuk cepat berlari dalam hitungan 3. Jaeho yang memberi aba-aba dengan pergi keluar kamar secara perlahan, lalu mulai berhitung sampai 3, membuka pintu, dan mereka semua pun akhirnya berlari ke ruang tamu sambil berteriak. Hingga sampai di ruang tamu, mereka pun saling memeluk satu sama lain. Hantu wanita tersebut lalu melayang menghampiri mereka dengan tertawa keras dan mereka pun berteriak dengan teriakan yang begitu keras.